Ada yang sudah bisa baca Quran? Sudah bisa baca Quran? Mari, ayo. Teteh pengen apa nih kira-kira, yang belum kesampaian pengen apa? Pengen HP? Dia pengen masuk pesantren. Kelas berapa sekarang? Kelas 6. Berarti setelah ini pengennya masuk pesantren. Setelah ini berarti nanti jadi prioritas INS untuk masuk pesantren, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita bertemu lagi masih dalam program yang sama, Yusinta Ningsih Sejahtera, Peduli dan Berbagi Kasih. Masih dalam program yang sama terkait dengan anak-anak yang kurang beruntung di dunia, tapi semoga masa depan mereka jauh lebih baik dan bisa beruntung karena satu hal, atas pertolongan Allah melalui tangan-tangan orang yang bersedia untuk membantunya. Hari ini kita kedatangan salah seorang anak yang pada saat saya bertemu dengan dia kemudian terbesit sedikit inspirasi, karena dari sekian anak-anak yang telah kami bantu atau selama program pendidikan ini berjalan, dia salah satu anak yang langsung meminta dengan sendirinya untuk dibantu terkait ingin sekolah atau masuk ke salah satu pesantren yang dia minati di daerah Jawa Timur. Akhirnya dari perjalanan kami bertemu dengan putri ini, namanya adalah Najwa. Dia merupakan seorang anak yatim yang tinggal di desa Pasir Angin, kecamatan Cilengsi. Nah, di situ kami bertemu, akhirnya berdiskusi, dan alhamdulillah ternyata kami sepakat untuk membiayai Najwa mulai dari dia masuk ke pesantren semenjak SMP sampai dia menamatkan sekolah menengah atas atau SMA nanti. Nah, kita langsung saja untuk berbincang dengan Najwa. Hari ini Najwa juga ditemani oleh ibunya. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu Haryanti. Apa kabarnya, Bu? Baik, alhamdulillah, Bunda. Jadi ini Ibu Haryanti. Ibu Haryanti ini punya 2 orang anak, satunya Najwa, yang kecil namanya siapa, Bu? Abijar Yaser. Abijar Yaser. Abang Abi kelas berapa sekarang? 3. Kelas 3. Jadi adiknya Najwa kelas 3, sedangkan Najwa ini kelas 6 ya, 6 SD. Jadi pada saat itu dalam program santunan anak yatim dalam silaturahmi yayasan di desa Pasir Angin, kami bertemu dengan Najwa. Nah, pada saat itu saya meminta bertanya nih dari anak-anak yang hadir di situ, siapa yang bisa baca Al-Quran. Dan karena tidak ada yang angkat tangan, dia mau inisiatif bahwa saya bisa, Bu, waktu itu. Cuman dia malu, nggak mau pakai mic ceritanya awalnya. Akhirnya alhamdulillah dia mau. Dan ayat itu bukan dia yang milih, kami biasanya acak, sehingga tahu bahwa memang anak-anak itu benar-benar bisa. Ini sejak kapan Najwa bisa baca Al-Quran, Bu? Dari kelas 4. Dari kelas berapa, Bu? Kelas 4. Kelas 4 aku SD. ajarin tajwidnya. Ajarin tajwid. Soalnya kan tajwidnya itu kan panjang pendeknya, harus tahu. Harus tahu. Iya. Jadi memang anak-anak kesehariannya Ibu selalu menegaskan mereka dengan prinsip-prinsip agama. Amin, ya, insyaallah. Baik. Kalau boleh tahu ayahnya meninggal, Najwa umur berapa? Najwa 3 tahun ke sini. Oh, berarti waktu kelas 3 SD. Kelas 3 SD, luar biasa, Masya Allah. Berarti Ibu sudah 3 tahun bertiga ya, bersama abangnya, anak-anak, dan Najwa ya. Apa suka duka selama Ibu menjalani kehidupan bersama mereka berdua nih? Pasti ada ceritanya nih. Ada, tapi aku bismillah aja, rezeki anak hebat pasti ada. Ada-ada aja, Bu, yang bertemu iya, orang baik. Iya, orang baik banyak di sekeliling aku. Alhamdulillah. Iya. Ya, kita coba berdiskusi atau bertanya sedikit tentang Najwa. Apa harapannya? Nama lengkapnya pun hari ini kita belum tahu. Siapa nama lengkapnya, sayang? Najwa Maulida. Najwa Maulida. Ya, namanya secantik mukanya, secantik luar biasa, bahwa Masya Allah dia bisa membaca Al-Quran yang diacak oleh kami ayatnya. Najwa membaca Al-Quran sampai bisa
hafal benar setiap ayat itu sejak kelas 4 SD. Iya. Itu diajarkan oleh ibu atau ada guru ngaji juga yang membantu? Iya, pertamanya ibu. Iya, setelah itu Baru guru. guru ngaji ya. Iya. Sekarang Najwa sekolah di SD apa? SDN Pasir 05. SD Negeri Pasir Angin 05. Iya. Kelas 6. Berarti tahun ini Najwa ujian. Kenapa sampai Najwa memilih untuk pesantren itu yang di Jawa Timur? Padahal kan di Bogor banyak pesantren. Kenapa Najwa mau di Jawa Timur? Karena di sana ada saudara. Jadinya bisa ini. Ada teman. Iya. Pertama kali Najwa melihat pesantren Jawa Timur itu, ibu dengar kan ada seorang kiai juga yang baik, yang selalu memperhatikan Najwa, sampai Najwa bisa ke sana bareng beliau. Siapa nama kiai tersebut yang selalu membantu? Namanya Kiai Asmuni Adnan SPDI. Kiai Asmuni Adnan. Jadi Najwa pertama kali sampai ke pesantren itu bareng Pak Kiai. Iya. Oke, kemudian Najwa tertarik untuk masuk ke pesantren itu. Oke, berarti kemarin dalam pertemuan itu kan kita sudah berbicara untuk nanti Najwa akan kita support dari Yayasan INS untuk sekolahnya, baik itu di pesantren, SMP, kemudian SMA dilanjutkan. Najwa berarti harus harapan ibu untuk Najwa bisa sekolah dengan baik. Najwa harus ini. Harapan Najwa apa yang mungkin kenapa sampai milihnya pesantren yang jauh, bukannya di Jakarta biar gampang pulang ke ibu? Kenapa? Atau suka saja gitu dengan kondisi sana? Iya, suka. Suka ya? Suka dengan lingkungannya. Suka dengan lingkungannya, ya. Berarti Najwa udah siap ya untuk masuk pesantren? Insya Allah. Insya Allah. Oke, baik. Jadi berarti dalam perjalanan hidup bersama ibu sama adik, keseharian Najwa bantu ibu? Membantu. Membantu ibu ya, Masya Allah ya. Suka bandel nggak sama ibu? Enggak. Kadang-kadang ya, nggak boleh ya. Oke, ini sekedar obrolan sederhana karena beberapa hal bahwa kita tahu bahwa Najwa ini sekarang posisi masih kelas 6 SD, tapi luar biasa ketenangan yang ada di dirinya bisa kita lihat bahwa semoga nanti Allah membukakan jalan untuk dia mampu sampai dengan meluluskan sekolahnya. Kalau ada satu harapan, oh ya, ibu dengar ayah itu meninggal pada saat Najwa kelas 3 Iya. SD. Ada nggak harapan yang belum sempat disampaikan atau kata-kata yang belum sempat diucapkan ke ayah? Ada waktu dia lagi di rumah sakit. Apa yang Najwa mau bilang kalau seandainya? Aku kan bilang ini apa yang tenang di sana. Yang tenang di sana. Terus Najwa cita-citanya pengen bahagiain ibu. Iya. Ada terbesit dalam pikiran. Jadi terkadang Allah itu nemuin Najwa sama ibu mungkin karena doa ibu. Ya. Jadi sekarang tinggal ibu, Najwa harus benar-benar bisa sayang sama ibu. Ya. Peluk ibunya dulu. Terus bilang terima kasih ke ibu. Ninggalin sholat. Itu beberapa sedikit cuitan cerita dari cerita Najwa ini. Ternyata ada seorang kiai pun yang berperan penting dalam membantu Najwa dan ibunya dalam keseharian. Semoga Allah terus memberikan kesehatan buat kiai siapa namanya? Kiai Asmuni Adnan. Kiai Asmuni, semoga beliau terus diberikan kesehatan oleh Allah untuk terus bisa membantu siapapun yang beliau temui. Begitupun kami dengan satu harapan, kami membantu Najwa dan ibunya dengan satu harapan bahwa semua yang ada pada kami ini cuma titipan yang harus kami salurkan untuk siapapun dan dimanapun dia berada. Video ini kami buat bukan semena-mena hanya untuk memamerkan apa yang dilakukan oleh yayasan, tapi semoga semua video ini lewat ke depan mata siapapun yang melihat, sampai ke telinga siapapun mendengar, dengan satu harapan bahwa selalu kami sampaikan, teruslah berbuat baik dimanapun kamu berada, apapun itu, sekecil apapun, kebaikan itu tidak akan pernah tertukar dengan kejahatan. Salam peduli, salam berbagi, salam perubahan. Semoga kita dimanapun
dimanapun berada, tetap diberikan kesehatan untuk terus melakukan kebaikan. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa di Peduli Kasih yang berikutnya, next episode.